Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan tutorial cara setting template soal dan kunci untuk publish ke aplikasi CBT online di sman1bangkalan.sch.id/login. Untuk user dan password sesuai dengan yang sudah diberikan oleh admin aplikasi. Jadi untuk user dan password nanti akan di-share bagi yang ingin men-setting agar bisa publish ke aplikasi CBT online. Pertama, untuk setting template soal, silakan cek step by step berikut. Ini adalah file dari template soal. Langkah pertama setelah membuka aplikasi atau template soal, silakan setting terlebih dahulu agar bisa publish. Pertama, kita klik file, option, trust center setting, macro setting, kita arahkan pada enable all macros. Kemudian centang pada terus access to the VBA. Jika sudah, klik OK dan klik OK kembali. Untuk beberapa office, kita harus menutup aplikasi template soal dulu. Tidak perlu di-save, kita pilih don't save. Kemudian kita buka kembali template soal. Setting pertama untuk soal sudah selesai. Hal yang sama bisa dilakukan juga untuk template kunci. Jadi kedua, untuk setting template kunci, silakan ikuti step by step berikut. Buka file atau aplikasi template kunci. Lakukan hal yang sama seperti template soal. Klik file, option, trust center setting, macro setting, enable all macros, terus access to VBA. Klik OK, kemudian close aplikasi template kunci dan buka kembali. Catatan, kurang lebih hal yang perlu disetting pada awal adalah enable macro, file, option, trust center setting, macro setting, enable all macros. Kemudian klik trust center untuk template soal dan kunci. Ini hal yang wajib dilakukan untuk awal. Jika sudah dilakukan, maka tidak perlu dilakukan kembali. Terkecuali template soal dan kunci tidak bisa mempublish dan save setting tersebut. Jadi harus dilakukan kembali. Kita masuk ke cara publish soal. Cara publish soal, yang pertama adalah mendaftarkan akun, dan ini hanya dilakukan satu kali di awal saja. Berikutnya tinggal publish saja dan mengganti kode tes. Oke, untuk cara mendaftarkan akun, pertama pada template soal, kita klik manage account, kita klik new, kita pilih pada WordPress, klik next. Untuk URL, kita buka pada aplikasi CBT online. Pada address bar, kita klik all, kemudian copy. Jika sudah, kita kembali pada template soal. Hapus HTTP sampai dengan garis miring sebelum huruf X. Jika sudah, kita paste atau paste.
Kemudian pada username, kita isi dengan username yang diberikan oleh admin aplikasi. Misal, jika sudah username dan password diinput, kita klik remember, kemudian klik OK. Tunggu proses pendaftaran sampai dengan selesai. Akun register sukses. Jika muncul keterangan seperti ini, maka template soal sudah bisa digunakan. Kita klik saja OK. Indikatornya jika sudah terdaftar itu akan muncul aplikasi ujian online. Nah, jika sudah, kita klik close. Tampilan account dengan nama server yang banyak seperti ini apabila template Office atau laptop yang kita gunakan sudah mendaftarkan beberapa server. Namun jika tidak ada mendaftarkan lebih dari satu server, maka otomatis akan diarahkan pada akun aplikasi ujian online saja. Sehingga jika kita hanya pernah mendaftarkan satu akun saja, kita tidak perlu merubah set default-nya atau tidak perlu merubah pilihan akun di sini karena otomatis akan diarahkan pada server aplikasi ujian online saja. Di sini akan saya arahkan ke aplikasi ujian online karena lebih dari satu akun. Jadi secara default jika milik Bapak Ibu guru sekalian hanya mendaftarkan satu akun saja, ini akan otomatis terpilih. Baiklah, untuk bubble soal kita hanya perlu mengganti kode ujian saja. Misalkan kode ujiannya kita beri kode simulasi. Sedangkan untuk soal, ada video tersendiri bagaimana cara menginput soal yang sudah saya pernah buat di akun YouTube saya. Silahkan dicek kembali. Oke, di sini kita cek bagian terakhir dari template soal itu terdapat 18 soal. Ini perlu kita ketahui agar kita bisa mengedit template kunci. Oke, untuk setting pada publish soal sudah selesai. Sisanya adalah tinggal klik publish. Ketika kita ingin melihat apakah publish soal yang sudah kita buat itu benar, kita perhatikan pada data di atas ini. Ini adalah template yang pernah dibuat pada 14 Februari 2021. Jadi tinggal kita klik saja tombol publish. Proses upload soal ini lama tidaknya tergantung dari template soal. Jika banyak gambar, tentunya proses upload lebih lama daripada yang hanya menggunakan template soal berupa teks saja. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Nanti keterangan di atas ini akan berubah sesuai dengan tanggal publikasi kita. Sekarang 10 Februari 2023. Pengaruh yang kedua adalah kecepatan akses internet yang kita gunakan. Jadi semakin stabil dan lebih cepat, itu akan mempercepat proses upload. Oke, di sini keterangannya adalah terupload pada aplikasi ujian online pada jam 20:12 dan 8 detik pada tanggal 10 Februari 2023. Oke, maka proses upload soal selesai. Selanjutnya kita akan men-setting pada bagian jadwal dan peserta. Oke, langkah-langkahnya yang perlu kita rubah adalah kode tes. Kode tes ini harus sama dengan kode tes pada template soal. Kita bandingkan.
Di sini kode tesnya adalah simulasi. Kita buka template soal. Di sini pada kode tes harus kita buat sama dengan kode tes pada soal. Jadi kita ketik saja simulasi. Oke, jika ada error seperti ini karena template yang saya gunakan masih menggunakan data validasi. Akan saya hapus terlebih dahulu untuk data validasinya. Selanjutnya kita akan ganti menjadi simulasi. Nama tes ini bisa diganti, misalkan untuk ujian satuan pendidikan, ujian semester, akhir semester, atau ujian akhir tahun, atau penilaian akhir tahun. Disesuaikan. Status sedang berlangsung boleh diganti, boleh tidak. Subtes ini kita isi dengan nama mata pelajaran. Misal, matematika. Kemudian yang perlu kita ganti adalah tanggal, jam, dan juga tahun. Misal kita ganti ke tanggal sekarang, karena ini tanggal 10 Februari tahun 2023. Untuk jam itu disesuaikan dengan waktu ujian yang diinginkan. Supaya bisa langsung kita praktekkan, kita langsung setting sesuai jam sekarang, yaitu 20.15. Untuk pengetikannya, kita menggunakan tanda petik 1. Tanda petik 1, kemudian diketik angka 20. Sama juga untuk menitnya. Tanda petik menit 15. Dan untuk alokasi waktu, ini disetting dalam bentuk menit. Misalkan untuk 90 menit. Dan jumlah soal, karena di template soal, kita memiliki sejumlah 18 soal, maka kita isi dengan 18. Sama menggunakan tanda petik semua. Kemudian untuk yang harus dikerjakan, ini disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Jika dari total 18 soal hanya akan dimunculkan 10, maka kita isi dengan angka 10. Selanjutnya untuk tipe soal, ini ada cara pengisian tersendiri di akun YouTube saya. Nanti bisa disimak kembali. Saya hanya akan mengajarkan setting sampai dengan save untuk ke aplikasi CBT Online. Jadi data yang tidak boleh dirubah adalah kode 212 ini dan alamat server. Karena alamat server sudah ditujukan kepada alamat aplikasi CBT Online. Jika semua setting sudah dilakukan, maka tinggal klik tombol save. Proses ini membutuhkan koneksi internet dan lebih cepat dari template soal. Jika tes berhasil disimpan, kita klik OK. Status sukses untuk menyimpan akan ada di sebelah sini. Di log version Excel-nya. Oke. Kita lanjut ke set. Nah, jika sudah muncul tanda OK, berarti sudah terupload dengan sempurna. Kita klik pada sheet peserta. Oke, cara save jadwal dan peserta sudah selesai. Jadi untuk peserta sendiri, yang perlu diedit adalah ganti username, nama, password, dan server. Kemudian klik save. Jadi yang perlu dirubah adalah username, nama, password,
dan juga nama server. Ini adalah data yang penting dirubah karena untuk alamat server ini bertujuan jika perlu reset login, maka nanti ID server yang dimasukkan yang pertama adalah URL, kemudian ID server yang sudah kita buat. Misalkan saya beri nama server, maka nanti ID servernya itu diisi dengan server. Ini akan ada di aplikasi tersendiri dengan nama CBT Admin. Tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, di bagian URL dan ID server, kita ambil URL pada alamat CBT Online. Kita letakkan pada URL server. Sedangkan ID server kita ambil pada sheet server di sheet peserta. Jadi kalau kita samakan ini mempermudah kita untuk mereset login peserta. Jika sudah kita klik submit. Kemudian status tes. Nah, untuk data tes jika tidak muncul, kemungkinan URL dan nama server itu belum tersimpan. Jadi kita perlu mengulang proses inputnya lagi. Jadi kemudian server, kemudian klik submit. Oke, ini tidak akan saya submit dulu karena untuk ID server ini belum saya publish. Jadi setelah kita mengedit username, nama, password, dan server, maka kita tinggal klik save saja. Jika sudah data tersimpan, kita klik OK. ID server sudah diupload. Kita akan coba klik submit kembali untuk memastikan data tes sudah tersimpan atau tidak. Nah, ini sudah muncul simulasi. Kita klik pilih, kemudian OK. Maka data peserta itu akan muncul di status peserta jika ada yang login. Reset login ini untuk peserta yang sudah login. Untuk daftar nama peserta, kita bisa lihat pada daftar peserta. Seperti ini. Menu pada reset login ini khusus siswa yang mengalami kendala reset login saja. Namun bila ada permasalahan seperti beberapa hal, misal perlu reset login karena salah kode ujian atau status selesai, kita bisa memilih siswa dan klik pada reset peserta. Ini akan kita bahas di lain kesempatan saja. Dengan tadi kita sudah mengedit template soal dengan mendaftarkan akun hanya satu kali saja. Jadi untuk berikutnya kita hanya perlu mengedit soal dan kode tes. Tinggal klik publish. Begitu juga dengan template Excel, kita hanya perlu mengganti kode mata pelajaran jika ini sama pada status kegiatan yang sama. Kemudian tanggal, waktu tes, alokasi waktu, jumlah soal, dan soal yang perlu dikerjakan. Jika sudah klik save, pada peserta kita mengganti username, nama, password, dan ID server. Untuk nilai, ini tidak perlu diganti. Jadi jika ingin menambahkan data siswa lagi, kita tinggal copy paste. Seperti ini boleh. Sehingga data yang lain sama, tinggal mengganti menjadi
peserta ke-6. Password boleh dikosongkan, jadi tergantung Bapak dan Ibu guru sekalian ingin menggunakan username dan password yang seperti apa. Saran saya jika banyak kelas, untuk username bisa menggunakan nomor induk siswa atau bisa menggunakan kode kelas misal 10.1 absen 1. Hingga nanti ada lagi 10.2 absen 1 sehingga tidak bentrok untuk username. Jika ada kendala, maka tinggal mengganti kembali username atau bisa menggunakan reset pada status peserta. Oke, kita klik save untuk menyimpan data yang sudah dirubah. Di sini saya hapus passwordnya, jadi untuk login hanya perlu mengisi pada username saja. Oke, untuk cara download hasil tes, ini hanya perlu buka template kunci, kemudian klik logo sinkron. Logo sinkron itu ada di file kunci di bagian atas. Di sini ada logo seperti reload atau refresh hasil. Jadi tinggal diklik saja. Maka akan muncul data status dan nilai juga. Ini tidak ada karena belum ada siswa yang login. Kita akan coba login. Kita menggunakan data user 10.1 absen 1. Kita buka aplikasi ujian online. Karena yang sudah terbuka dan kode ujian tidak akan muncul. Untuk memunculkan kita klik reload dulu atau kita refresh. Kita tunggu prosesnya. Untuk keterangan data ini bisa diabaikan. Selanjutnya kita akan mengisi username dan password sesuai data pada Excel. Jadi username-nya 10.1, passwordnya dibuat kosong. Sehingga pengisiannya username 10.1, password biarkan kosong. Kode ujian kita arahkan pada simulasi. Jika sudah, kita klik login. Maka ada keterangan login berhasil. Kemudian klik mulai. Pastikan untuk siswa mengecek kembali username-nya dan data tes yang dikerjakan. Kemudian klik mulai. Jika soal tidak muncul, kemungkinan proses loading soal ini masih berlangsung. Sehingga silakan ditunggu. Apabila proses loading soal sudah selesai namun soal tidak muncul, maka solusinya kita cek kembali pada kode ujian atau kode tes. Dipastikan penulisannya itu sama, simulasi dan simulasi. Jika nanti ditulis pas TIK, kita klik pas TIK atau pas MTK dan sebagainya. Jelas kode tes harus sama. Namun jika sudah yakin sama, tapi soal tidak muncul juga, maka kita perlu melakukan publish ulang. Oke, ini proses loading soal sudah selesai. Sudah tidak ada logo refresh di sini. Dan logo X sudah menghilang menjadi tombol reload. Maka kita bisa cek ini adalah soal. Cara menjawab siswa, tinggal pilih saja benar atau salah. Nah, proses mengirim data ini tergantung dari kestabilan koneksi internet peserta ujian. Terkadang faktor lain yang menentukan lama tidaknya penyimpanan data itu banyaknya siswa yang sedang login. Untuk aplikasi ujian online ini direkomendasikan paling banyak sejumlah 72 siswa atau sekitar 2 kelas. Jika sampai 100 atau lebih itu bisa, namun akan mempengaruhi proses pengiriman data jawaban yang dilakukan oleh siswa. Bahkan loading untuk berpindah ke soal berikutnya ini juga bisa mengalami trouble atau loading yang sangat lama. Jadi silakan disesuaikan. Beberapa tipe soal, jadi siswa tinggal menjawab seperti ini saja. Jika jawabannya salah tinggal diganti.
Jangan lupa pastikan siswa melakukan klik di sini untuk menyimpan. Agar status penilaian ini terjawab. Jika masih putih, maka dianggap belum mengerjakan. Contoh, ini pilihan ganda, kita pilih saja. Nah, jika ada soal semacam ini untuk benar salah, misal siswa sudah klik seperti ini, tanpa klik tombol simpan, maka jawaban dianggap belum tersimpan dengan tanda bulatan putih. Walaupun kotaknya sudah berwarna hitam seperti ini. Apabila batas waktu selesai, maka siswa tidak bisa klik mengumpulkan. Jadi sebisa mungkin siswa harus mengecek kembali nomor mana yang masih ada bulatan putih dan melakukan klik simpan. Begitu seterusnya. Ini untuk soal checklist. Benar salah hanya satu. Ini ada masalah koneksi karena sedang pemadaman bergilir. Nah, di aplikasi ujian online ini ada setting aplikasi di mana siswa baru bisa mengumpulkan jawaban apabila timer di sini tertulis 00, menitnya harus 29, detiknya 59. Baru siswa bisa klik tombol kumpulkan. Jika siswa ingin mengumpulkan sebelum waktunya, maka akan muncul Anda terlalu cepat mengumpulkan soal. Tinggal klik OK saja dan menunggu sampai batas waktu selesai. Oke. Untuk mempercepat kita bisa mengganti alokasi waktunya. Jika tadi 20.15, sekarang 20.30, bisa kita setting menjadi alokasi waktu selama misal 35 menit. Kita save kembali. Klik OK. Kita kembali ke aplikasi. Siswa tinggal merefresh. Jadi jika ada error dalam setting jadwal ataupun waktu, kita bisa menggantinya di Excel. Kemudian kita menyuruh siswa untuk merefresh. Apabila waktu tidak berubah, solusi kedua adalah suruh siswa untuk kembali ke halaman awal, yaitu sman1bangkalan.sch.id/login. Ini bisa dilakukan apabila ada pergantian, misal ada soal yang salah atau jadwal yang salah di bagian alokasi dan sebagainya. Sedangkan jika yang salah adalah kunci jawaban, tidak perlu melakukan hal seperti ini atau login kembali. Karena hanya tinggal perlu kita edit saja di template Excel ketika ujian selesai. Oke, kita ganti lagi sesuai user tadi. Nah, ini siswa sudah menjawab, jadi seharusnya kita bisa melihat hasil dari pekerjaan siswa. Kita reload. Nah, status mengerjakan. Di sheet hasil itu akan ada jawaban dari siswa. Oke, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita cek login kembali untuk menyesuaikan timernya. Jadi kita setting menjadi 35 menit. Untuk data peserta tadi 10.11. Kesalahan karena belum saya ganti ke simulasi, kita ganti saja. Jadi kalau kode tes tidak sesuai dengan username yang dibuat, maka akan muncul keterangan error seperti ini. Kita login kembali. Login berhasil. Kita tunggu proses loadingnya. Jadi proses loading seperti ini juga pengaruh dari koneksi internet yang digunakan. Jadi jika kita akan menggunakan aplikasi ini, pastikan
Setiap siswa menggunakan koneksi data pribadi supaya koneksi lebih cepat. Jika siswa terpaksa menggunakan tethering hotspot dari salah satu siswa di-share ke beberapa orang, disarankan memiliki koneksi yang cukup stabil agar tidak mengganggu proses dalam menjawab soal yang diberikan. Oke, ini sudah mulai. Nah, timer ini tidak berubah juga. Jika tetap seperti ini, maka solusi yang terakhir adalah kita lakukan reset. Jadi di status peserta, ini karena timernya tadi sudah terlanjur kita buat 90 menit, kita bisa klik kemudian kita reset peserta. Dengan sudah berubahnya status menjadi logout, seharusnya siswa bisa login kembali. Kemudian kita klik mulai. Nah, maka alokasi waktu akan berubah menjadi 35 menit. Jadi itu beberapa solusi yang bisa dilakukan apabila ada masalah pada setting timer. Oke, karena tadi minimal untuk bisa mengumpulkan adalah 30 menit, maka di sini akan berubah kurang 4 menit sesuai dengan timer yang ada di sini. Kita lakukan solusi yang tadi, kita ganti saja menjadi 25. Kita save, klik OK, kita reset kembali. Kemudian kita minta siswa login kembali. Bisa di back jika di nomor pertama, kemudian di reload, silakan. Atau menggunakan cara sebelumnya, diarahkan ke alamat login, kemudian klik mulai. Oke, tidak berubah. Simulasi login. Kemudian klik mulai. Jika masih tetap seperti ini, berarti kita perlu merefresh pada bagian aplikasi CBT adminnya. Status sudah mengerjakan, baru kita reset kembali. Status sudah logout. Kita minta siswa back untuk login kembali. Dua 25 menit, kemudian klik mulai. Oke, kita cek lagi di status peserta. Nah, ini datanya tersimpan masih 35 menit. Jadi memang terkadang error semacam ini sering terjadi, sehingga lebih baik diperbaiki sejak awal jika ada kesalahan. Kita coba refresh beberapa kali. Walaupun di sini terlihat 25 menit, tapi data yang tersimpan terkadang masih data sebelumnya. Oke, ini masih melanjutkan, jadi kita biarkan saja. Mungkin salah satu bug yang masih belum teratasi sih, atau proses riset yang kurang sempurna.
bisa tutup dulu aplikasi risetnya. Submit. Proses seperti ini juga terkadang masalahnya adalah di koneksi juga. Jadi di si aplikasi statusnya tertulis sudah logout dan sudah terreset, namun karena koneksi yang tidak stabil, maka data alokasi waktu ini masih menyimpan data yang sebelumnya. Cek dengan refresh. Jika koneksi stabil dan memang benar-benar tersimpan, seharusnya peserta didik akan mendapatkan keterangan Anda sedang logout. Nah, ini karena koneksi tidak stabil sehingga dari tadi perubahan yang kita lakukan ini tidak berjalan lancar. Oke, mungkin itu saja. Jadi untuk proses registrasi kita bisa mereview kembali. Yang perlu dilakukan adalah men-setting soal. Ini hanya dilakukan satu kali untuk mendaftarkan akun. Jadi jika sudah mendaftarkan maka tinggal publish soal saja. Begitu juga dengan kunci jawaban. Kita cukup mengganti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setting awalnya juga sama semua. Jika baru ingin menginstal, maka yang perlu dirubah adalah ini, mengaktifkan makro dulu dan VBA. Jadi perlu diarahkan ke file, option, trust center setting, macro setting, enable all macros. Kemudian kita centang pada terus akses untuk makro dan VBA. Ini karena masalah koneksi ternyata sehingga setting tidak berubah. Ini masih tetap terbaca 35 menit. Jadi kunci dari aplikasi ini adalah koneksi yang stabil. Jika tidak stabil, maka perubahan yang kita lakukan tidak akan selancar tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk cara setting template soal dan template kunci. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung chat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.